Bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Tadi pagi sebelum datang ke sekolah sarapan tidak? Sarapan. Sarapan? Ya. Eca sudah sembuh? Sudah itu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Seperti biasa ya. Ya. Mari. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita tirangkan kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak, Engkau telah menyebabkan kami di sekolah, dan pada saat ini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami ya Bapak. Tuntun dari awal pertengahan hingga berakhir yang baik ya Bapak. Engkau yang doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau cek semangat kalian dulu. Bisa tidak? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek hari ini ada yang tidak hadir? Ada 2 orang yang izin, Maria Suran dan Andre Panggi. Maria Suran dan Andre Panggi. Andre Panggi. Oke. Sekarang kita sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu minta semua berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada kehadiran, partisipasi, menghormati, menghargai, dan penggunaan ponsel pada saat jam pelajaran. Ingat, kecuali diizinkan oleh guru untuk proses pendidikan. Yang lain-lain, mau permainan game apa dan lain sebagainya tidak diperbolehkan. Yang harus kalian ingat bahwa kesepakatan kelas yang telah disepakati harus sama-sama dipatuhi dan dijalankan. Oke, baik. Ibu minta 2 orang bacakan soal yang pertama dan soal yang kedua. Ini flashback ya ke materi minggu lalu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Guys, coba kamu baca soal nomor 1. Apa itu zat makanan? Apa itu zat makanan? Siapa yang bisa jawab? Apa itu zat makanan? Ya, Pranti. Zat pada makanan yang mengandung energi bagi tubuh. Zat makanan adalah zat yang pada makanan yang mengandung energi bagi zat tubuh. pada makanan yang mengandung energi bagi tubuh. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Siapa yang mau baca? Ya, Mario. Apa itu zat aditif? Apa itu zat aditif? Ada yang mau mencoba menjawab karena ini sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya. Siapa kira-kira yang mau jawab? Ya, silahkan Bunga. Zat aditif adalah zat tambahan.
adalah zat tambahan. Zat aditif adalah zat tambahan. Oke, diingatkan kembali. Zat makanan adalah zat yang fungsinya sebagai sumber energi yang diperlukan oleh semua makhluk hidup, tak terkecuali kita manusia. Dalam bentuk apa? Ada protein, mineral, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Karbohidrat yang sering kalian konsumsi itu apa? Zat karbohidrat. Nasi. Salah satunya yang tiap hari kalian konsumsi adalah nasi. Berikutnya, zat aditif. Zat aditif adalah tambahan pada makanan untuk mengawetkan, menguatkan rasa, dan mempercantik tampilan masakan. Misalnya, ada garam, terus gula, sirup, dan vitamin C. Yang instan yang sering kalian konsumsi itu termasuk dalam zat aditif. Berikutnya, di sini ibu ada beberapa pertanyaan pemantik. Oke, anak-anak sebelum berangkat sekolah kalian sarapan dulu tidak? Siapa yang sarapan? Semuanya sarapan? Ya. Betul. Jangan sampai nanti ada yang pingsan duluan, ibu lihat. Berikutnya, apa sih tujuan kalian sarapan dan makan setiap pagi? Ya, Agar fokus dalam pelajaran. Mone? Memperkuat tubuh. Feren? Apa Feren? Memperkuat imun tubuh menurut Feren. Berikutnya, menurut kalian bagian tubuh mana yang bekerja untuk mengolah makanan yang kalian konsumsi setiap pagi itu? Ya, Grace. Usus. Mulut. Lambung. Mario? Lambung. Dari mulut hingga anus. Dari mulut hingga anus. Semua organ yang kalian sebutkan tadi, ibu tidak bilang salah ya. Kira-kira tiap organ pencernaan itu fungsinya sama atau berbeda? Beda? Oke. Itu semua sebagai pertanyaan pemantik supaya kalian tahu dan kalian paham betul kira-kira materi hari ini apa. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sistem pencernaan manusia. Untuk subtopiknya ada organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam organ pencernaan, dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ibu minta kalian bangun berdiri. Kita SDP, mau tidak? Mau. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dam dam dam, ding ding ding, dung dung dung, dam dam dam, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, ibu silakan dulu kembali. Oke, supaya kalian lebih memahami apa itu organ pencernaan dan fungsinya, di sini ibu sudah sediakan video pembelajaran tentang organ pencernaan dan fungsinya. Perhatikan baik-baik supaya kalian lebih memahami apa itu organ pencernaan dan fungsinya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung.
Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita udah ketoilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan anus? Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomongin soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Itu tadi video pembelajaran tentang organ pencernaan dan juga Fungsinya. fungsinya.
Jadi bukan berarti kalau apa yang kalian makan itu semuanya langsung terbuang melewati anus. Melewati anus. Ada juga hal baik atau zat baik yang dapat menjadi energi. Makanya sekarang Mario bisa kuat, Geraldo bisa kuat, Eca bisa ketawa terus. Oke, supaya kalian lebih paham lagi organ pencernaan dan juga fungsinya, sekarang kalian sudah terbagi dalam 3 kelompok. Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok ini ada titik acuannya. Titik acuannya asesmen awal yang sudah Ibu lakukan pada saat awal pembelajaran IPA waktu itu. Jadi gaya belajar kalian sudah Ibu ketahui. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian selesaikan di masing-masing kelompok kalian. Oke, kalian perhatikan di LKPD yang kalian dapatkan itu. Yang harus kalian kerjakan adalah bagian aktivitas 1, di mana kalian harus menentukan organ apa yang sudah ditunjuk oleh anak panah pada gambar. Berikutnya, kalian harus sebutkan fungsi dari organ tersebut. Apa fungsi dari organ yang sudah kalian ketahui berdasarkan anak panah yang ada pada gambar tersebut. Untuk yang kelompok 1, LKPD kalian agak berbeda ya, dibandingkan dengan kelompok 2 dan juga kelompok 3. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Akan berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham, ajukan tangan dan bertanya pada Ibu. Bentar, presentasi dapat bagian apa, Mario dapat bagian apa, Alvin dapat bagian apa, Tony, Pere, Teddy, Karate Gerald. Dan ketua kelompok di sini tak disusun berdasarkan organ yang bagian atas tuh pasti adalah ayo ke sejarah ke sejarah.
Sudah, Bu. Kelompok 3 selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, kita masuk ke presentasi. Setiap kelompok wajib maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Siap? Siap. Oke. Ibu minta kelompok 1. Silahkan maju presentasi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sistem organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Mulut memproses makanan di dalam mulut. Makanan dikunyah oleh gigi, dicerna secara mekanis dan kimiawi, kemudian ditelan. Esofagus atau kerongkongan sebagai saluran yang membawa makanan dan cairan dari mulut ke lambung. Lambung merupakan tempat pencernaan makanan, pencampuran dengan enzim hingga proses perubahan makanan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut timus atau bubur halus. Hati menghasilkan empedu yang membantu pencernaan lemak, memproses nutrisi yang diserap dari usus, menyimpan glukosa dan detoksifikasi zat-zat berbahaya. Limfa, meskipun bukan bagian dari saluran pencernaan, sistem limfatik membantu menyerap dan mengangkut lemak dan vitamin yang larut dalam lemak dari usus ke dalam sirkulasi darah. Kantung empedu menyimpan dan mengeluarkan empedu yang diproduksi oleh hati ke dalam usus untuk membantu pencernaan lemak. Duodenum, bagian pertama dari usus halus, di mana pencernaan makanan berlanjut dengan bantuan empedu dan enzim dari pankreas serta penyerapan nutrisi mulai terjadi. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon seperti insulin. Enzimnya membantu pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang berikut fungsi wow ke kelompok 1. Kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Bagaimana? Diskusi tadi semua sudah paham apa itu organ pencernaan dan fungsinya? Sudah. Bisa, Bu. Di sini Ibu ada sediakan 10 nomor pertanyaan. Ibu minta 2 orang dari masing-masing kelompok silahkan berdiri di depan kelompoknya masing-masing. Perhatikan baik-baik soal yang ada di depan. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk 100. Poinnya 100. Poinnya 100. Kelompok 2. Silakan. Apa kita berjalan manusia yang mempunyai fungsi mengenai kayak yang kelompok 1 duluan. Lambung. Kita orang pertama dulu yang untuk selalu setelah itu pasti ada keluar. Lambung Ibu. Salah. Silakan ibu ke tempat masing-masing. Ibu, lanjutin. Oke. Dari pemahaman materi yang ada, kelompok 1 menghasilkan poin 300. Tepuk tangan untuk kelompok 2 menghasilkan poin 350. Jadi demikian yang memegang takhta adalah kelompok hebat.
bulan. Oke, dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan pencernaan pada organ manusia dan fungsinya mulai dari mulut ke anus. Perhatikan di sini. Mulai dari mulut hingga ke anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Setelah itu masuk ke ronggongan, ada gerak peristaltik dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim, yaitu ada enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membentuk setengah padat atau himus. Berikutnya dari lambung dia terus lagi masuk ke dalam usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Setelah itu lanjut lagi ke usus besar, bertugas menyerap air hingga sisakan ampas. Ampas yang dari sini nanti akan tertampung di rektum, setelah itu dibuang oleh anus. Oke, sampai di sini Ibu mau minta refleksi dari kalian. Kira-kira kalian punya perasaan saat mengikuti pembelajaran hari ini seperti apa? Perwakilan dari masing-masing kelompok. Kira-kira untuk sebagai refleks untuk pembelajaran berikutnya, apa yang perlu kita ulangi lagi supaya kalian lebih semangat dalam pembelajaran? Apa yang mau diperbanyak, apa yang mau dikurangi? Ibu minta masukan dari kalian. Harus ada game. Harus ada lebih banyak game. Terus apa lagi kira-kira? Lebih banyak pertanyaan. Lebih banyak pertanyaan. Oke. Apa lagi? Masih ada? Lebih banyak ice breaking. Oh, lebih banyak ice breaking. Oke. Nanti kedepannya akan kita perbanyak lagi. Oke? Oke, silakan ditempelkan di depan sini. Kalau perasaan kalian sedih, ditempel di sedih. Kalau biasa, di biasa. Dan kalau senang, di senang. Oke, silakan perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Silakan tempel. Oke, kelompok 2 selesai. Kelompok 3. 1. Oke, bisa dilihat di sini bahwa perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini semua merasa senang. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Tidak ada? Ya. Oke. Di akhir pembelajaran hari ini, Ibu mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama pembelajaran dari awal sampai akhir ada kata-kata Ibu yang menyinggung perasaan kalian atau ada yang tadi sempat Ibu senggol mungkin, Ibu minta maaf. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan guru, mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sampai berdoa mulai. Kami sudah mulai, terima kasih karena Engkau telah mendidik kami dari awal hingga dengan berkat yang dengan baik kami. Tidak saatnya kami akan pulang, memberkati jalan sambil bermain bersama. Berkati juga ibu guru yang telah memberikan materi, semoga apa yang diberikan menjadi ilmu untuk pertemuan untuk masa depan kami. Hanya ini dalam permohonan kami, ampun salah kami. Haleluya, amin. Oke, baik. Ada sebelum itu keluar, Ibu mau pesan bahwa pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Siap. Beri salam. Terima kasih, Bu. Sama sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, Ibu. Ibu.